ada orang berkurban di mana dia itu berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Banyak di antara mereka yang berpikir bahwa korban bagi orang yang meninggal ini sah-sah saja sebagaimana haji bagi orang yang meninggal. Bagaimana kemudian hukumnya? Hukum syariatnya menyikapi pelaksanaan kurban ini yang ditujukan bagi orang yang sudah meninggal, sebagaimana tadi disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, para sahabat dan jemaah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu pertanyaan berkaitan dengan hewan kurban. Kita maklumi karena dalam waktu dekat ini kita insya Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan usia, insya Allah akan melaksanakan Idul Adha ya, atau Idul Kurban atau Hari Raya Kurban. Di kalangan kita mengenalnya begitu. Nah, pertanyaan yang muncul ini adalah ada kurban, ada orang berkurban di mana dia itu berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Jadi keluarganya ini berkurban atas orang yang sudah meninggal. Orang berpikiran, banyak di antara mereka yang berpikir bahwa kurban bagi orang yang meninggal ini sah-sah saja sebagaimana haji bagi orang yang meninggal. Ya. Nah, di sini muncul problematika mengkiaskan antara pelaksanaan badal haji dengan bagi orang yang sebenarnya sudah meninggal dengan kurban pada orang yang sudah meninggal. Nah, bagaimana kemudian hukumnya? Hukum syariatnya menyikapi pelaksanaan kurban ini yang ditujukan bagi orang yang sudah meninggal, sebagaimana tadi disampaikan. Apakah ini sah ataukah tidak sah, atau bahkan mungkin ini menyalahi aturan, apakah haram ataukah makruh dan segala macamnya. Nah, tentu kita tidak boleh serta-merta untuk menghakimi satu persoalan tanpa mendasarkan pada kehujahan daripada dalil-dalil yang bisa dijadikan sebagai petunjuk pada kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang notabene kadang mungkin itu tidak ada pada zaman ketika kitab-kitab Taurat, kitab-kitab klasik itu ditulis. Ya. Nah, kalau sudah ada ya alhamdulillah, artinya kita tinggal mengambil hikmah dari situ, mengambil bagaimana para imam mujtahid tersebut menyelesaikan persoalan yang ada. Ya. Nah, terkait dengan persoalan hari ini itu tentang bagaimana hukum pelaksanaan kurban bagi mereka yang sudah meninggal.
Kalau misalnya, kalau dalam kitab Majmu' ya, itu disampaikan sekiranya sebelum orang tersebut meninggal dia memberikan wasiat, tolong nanti kalau misalnya si bapak atau si kakek meninggal atau si emak meninggal, tolong dikurbanin ya, karena selama hidup belum pernah berkurban misalnya. Ya. Misalnya ada ucapan seperti itu atau ditulis misalnya ya, yang intinya dia memberikan wasiat kalau orang tersebut meninggal tolong dikurbankan atas nama dia. Nah, kalau didahului oleh wasiat semacam ini, pendapat 4 mazhab mayoritas membolehkan dan dianggap sah. Sekali lagi, kalau kalau orang meninggal melaksanakan kurban yang dilaksanakan oleh keluarganya berdasarkan wasiat sebelum dia meninggal, maka pendapat 4 mazhab mengatakan itu boleh dan sah. Namun kalau tanpa didahului dengan wasiat, ini terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut mazhab Malikiyah boleh tapi dihukumi makruh. Ya, dalam kalangan mazhab Imam Maliki boleh tapi dihukumi makruh. Sementara kalau dalam pandangan mazhab Hanafiyah dan Hanabilah ya, Hambali itu dikatakan boleh ya, walaupun tanpa ada wasiat boleh ya. Sementara yang terakhir dalam pandangan mazhab Syafi'iyah atau pengikut Imam Syafi'i terjadi khilaf, terjadi perbedaan pandang di dalamnya. Misalnya Imam Ar-Rafi dan Imam Al-Baghawi misalnya menyatakan bahwa hukumnya tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan, la yajuz. Sementara Abi Qasim Al-Ubadi menganggapnya sah menjadi kurbannya mayit dan itu juga bermanfaat bagi mayit ya. Nah, inilah 4 pendapat terkait dengan status hukum bagi orang yang sudah meninggal dan keluarganya melakukan penyembelihan hewan kurban yang ditujukan untuk ahlinya yang meninggal tersebut. Jadi ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan ya, dan juga ada yang sah bahkan tidak sah. Kira-kira begitu. Itu yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.